Halo my friend, selamat datang di channel Tri. Di video kali ini, kita akan ngebahas satu topik yang sering sekali terdengar, sering dibicarakan orang, sering muncul di berita. Tapi, jujur aja, masih banyak yang belum benar-benar paham. Topik itu adalah, ya, saham. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat seperti ini, main saham itu beresiko, atau saham itu judi, atau saham cuma buat orang kaya, atau saham bikin cepat kaya. Nah, di video ini kita akan ngebahas apa itu saham dari nol, pelan-pelan, tanpa bahasa ribet, dan tanpa istilah yang bikin pusing. Ya, anggap aja kita lagi ngobrol santai. Jadi, pastikan Anda menonton sampai akhir, karena pemahaman di video ini akan sangat penting kalau suatu hari Anda ingin mulai berinvestasi. Oke, kita mulai. Pertama, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa itu saham? Sederhananya, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Saya ulangi pelan-pelan. Saham sama dengan tanda bukti bahwa kita memiliki sebagian dari sebuah perusahaan. Jadi, ketika Anda membeli saham suatu perusahaan, artinya Anda ikut memiliki perusahaan tersebut, walaupun kepemilikannya sangat kecil. Tapi secara hukum dan konsep, Anda adalah pemilik sebagian dari perusahaan itu. Contoh sederhana saham. Supaya lebih mudah dipahami, kita pakai contoh sederhana. Bayangkan ada sebuah usaha kecil, misalnya usaha kedai kopi. Modal awal untuk membuka kedai kopi itu adalah 100 juta rupiah. Pemiliknya membagi modal ini menjadi 100 lembar bagian. Artinya, satu lembar sama dengan 1 juta rupiah. 100 lembar sama dengan 100 juta rupiah. Nah, setiap lembar ini disebut dengan saham. Kalau Anda membeli satu lembar sama dengan Anda punya 1%. Kalau Anda membeli 10 lembar, artinya Anda punya 10%. Kalau Anda membeli 50 lembar, artinya Anda punya 50%. Semakin banyak saham yang Anda punya, semakin besar kepemilikan Anda di usaha tersebut. Sekarang kita naik level. Perusahaan besar seperti Bank BCA, Rokok Sampurna, Gudang Garam, Astra, Indofood, Telkom Indonesia, dan banyak lagi modalnya bukan 100 juta, bisa triliunan rupiah. Maka sahamnya juga bukan 100 lembar, bisa miliaran lembar saham. Makanya harga saham bisa terlihat murah, misalnya Rp1.000 per lembar atau Rp2.000 per lembar. Terus misalnya ada yang mikir, kenapa perusahaan menjual saham? Kenapa perusahaan mau menjual sahamnya ke masyarakat? Jawabannya untuk mencari modal. Perusahaan butuh uang untuk memperluas usaha, atau membuka cabang baru, atau membeli mesin, atau membayar utang, atau mengembangkan produk, dan banyak lagi. Daripada pinjam ke bank terus, perusahaan bisa menjual sebagian kepemilikannya ke publik. Ini ibaratnya, saya tidak berutang ke Anda, tapi saya mengajak Anda jadi partner. Apa keuntungan punya saham? Sekarang pertanyaannya penting. Kalau saya beli saham, untungnya apa? Ada dua keuntungan utama dari saham. Yang pertama, capital gain atau kenaikan harga. Capital gain itu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Contoh misalnya, Anda beli saham di harga Rp1.000. Beberapa waktu kemudian harganya naik jadi
Rp1.500. Kalau Anda jual, untungnya sama dengan 500 perak per lembar. Inilah yang sering membuat orang tertarik ke saham. Yang kedua, dividen atau bagi hasil. Dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham. Kalau perusahaan untung dan manajemennya memutuskan bagi dividen, maka Anda sebagai pemegang saham akan mendapat bagian. Semakin banyak yang Anda punya, semakin besar dividen yang Anda terima. Selanjutnya, apakah saham itu judi? Ini pertanyaan yang sangat sering muncul. Jawabannya, saham bukan judi. Kenapa? Karena saham punya nilai bisnis nyata. Perusahaan punya aset, produk, dan laporan keuangan. Harga saham bergerak berdasarkan kinerja dan kepercayaan pasar. Kalau Anda asal beli tanpa belajar, itu yang membuatnya terasa seperti judi. Tapi alatnya bukan judi, cara menggunakannya yang bisa salah. Sekarang, apa resikonya dalam saham? Ya, saham memang berisiko. Resikonya itu, harga saham bisa turun, atau perusahaan bisa rugi, atau perusahaan bisa bangkrut. Kalau perusahaan bangkrut, nilai saham bisa menjadi sangat kecil, bahkan nol. Makanya, jangan pernah membeli saham tanpa memahami resikonya. Apakah saham bikin cepat kaya? Ini penting. Saham bukan jalan pintas untuk cepat kaya. Orang yang sukses di saham biasanya belajar bertahun-tahun, sabar, disiplin, sama konsisten. Kalau ada yang bilang, beli saham ini, pasti naik 100% besok. Biasanya itu spekulasi, rumor, atau bahkan penipuan. Nah, siapa aja yang bisa beli saham? Kabar baiknya, sekarang hampir semua orang bisa beli saham. Nggak perlu kaya, nggak perlu ratusan juta. Dengan modal Rp100.000 atau Rp200.000, Anda sudah bisa mulai belajar saham. Yang penting, punya rekening saham dan punya kemauan belajar. Nah, kesalahan pemula dalam saham, beberapa kesalahan umum pemula. Biasanya ikut-ikutan temen, takut ketinggalan atau FOMO, nggak sabaran, nggak mau belajar, atau gunain duit pakai yang kebutuhan sehari-hari. Saham seharusnya menggunakan uang dingin, bukan uang makan. Saham itu maraton, bukan sprint. Investasi saham itu kayak lari maraton, bukan kayak lari 100 meter. Yang menang bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di akhir video. Hari ini kita udah ngebahas apa itu saham, gimana cara kerjanya, keuntungan dan resikonya, serta mindset yang benar tentang saham. Kalau Anda baru pertama kali belajar saham, ingat satu hal penting. Jangan terburu-buru ingin untung, fokuslah dulu untuk paham. Karena ketika Anda paham, keputusan Anda akan lebih tenang, lebih rasional, dan lebih bertanggung jawab. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda yang juga ingin belajar saham dari nol. Di video berikutnya, kita akan ngebahas topik yang lebih spesifik dan praktis. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video selanjutnya.